Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Bintang Saputra dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang new normal. Apa itu new normal? New normal merupakan perilaku baru untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal dengan menambahkan protokol kesehatan untuk menjaga adanya penularan pandemi COVID-19 ini. Kenapa demikian kita harus menentukan era new normal atau perilaku new normal? Ya, karena di negara kita sendiri terkena dampaknya adanya virus COVID-19 ini atau wabah virus corona ini. Makanya pemerintahan Indonesia melakukan atau menambahkan protokol kesehatan untuk mencegah adanya atau untuk mencegah tertularnya pandemi COVID-19 ini. Siapkah Anda untuk new normal? Anda itu siapa? Ya, Anda itu kita semua yang hidup di Indonesia atau kita semua yang terkena dampaknya adanya virus atau wabah corona ini. Kita harus menjalankan aktivitas secara normal biasa, tetapi tetap menggunakan prosedur protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan menggunakan masker setiap kita keluar dari rumah. Kenapa demikian? Ya, dikarenakan untuk mencegah adanya tertularnya virus corona atau wabah COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari era new normal ini. Yang pertama, usahakan selalu berada di dalam ruangan. Jika kita melakukan aktivitas banyak di luar ruangan, penyebaran virus corona sangatlah cepat. Maka dari itu kita diperlukan atau diusahakan selalu berada di dalam ruangan. Hal yang harus diperhatikan ketika dalam era new normal yang kedua adalah selalu menggunakan masker. Jika kita mau keluar rumah atau keluar ruangan, pastikan kita sudah memakai masker. Tentu saja, sekarang jika kita tidak memakai masker, kita bisa didenda oleh pemerintah atau biasanya dicegah oleh Satpol PP atau kepolisian. Yang ketiga, jangan asal sentuh. Karena di sekitaran kita, jika benda atau sesuatu semuanya yang bukan milik kita, tentu saja kita tidak tahu benda itu steril atau tidak. Kenapa? Ya karena jika benda itu disentuh oleh orang yang terkena atau terdampak virus COVID-19, maka benda itu akan terdapat beberapa virus yang di dalamnya. Jika kita sentuh, maka kita bisa terkena virus corona itu, karena virus corona tidak terlihat. Yang keempat, hindari kerumunan atau social distancing. Kenapa? Karena di dalam kerumunan itu kita jika lakukan aktivitas ngobrol-mengobrol, maka itu akan terjadinya penularan virus corona ini. Yang kelima, tetap menjaga kebersihan diri maupun ruangan atau lingkungan di sekitar kita. Jika kita melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas bersih-bersih di rumah, maka tertularnya virus corona ini sangatlah sulit karena virus yang ada di keliling kita atau di diri kita sendiri akanlah mati jika kita tetap menjaga kebersihan diri kita maupun lingkungan kita. Perlengkapan pribadi yang kita bawa saat kita melakukan kegiatan di era new normal. Yang pertama, sangat penting adalah masker dan cadangan masker, hand sanitizer atau tisu basah, antibiotik atau tisu biasa, membawa peralatan kita sendiri, membawa peralatan makanan, membawa peralatan yang kita perlukan ketika kita melakukan aktivitas di era new normal. Ada beberapa dampak dengan adanya new normal. New normal pasti memiliki dampak baik maupun dampak buruk. Dampak buruk yang pertama dengan adanya new normal adalah faktor perekonomian menurun. Kenapa demikian? Jika kita melakukan aktivitas biasanya banyak dilakukan di luar rumah atau dilakukan di luaran kota. Sekarang dengan adanya new normal, kita harus diwajibkan banyak melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan social distancing atau tidak bisa dilakukan dengan keramaian. Maka sebab itu perekonomian di Indonesia atau perekonomian di masyarakat sekitar pastinya menurun. Yang kedua, berpikir efektif dan kreatif.
Dengan kita melakukan berpikir efektif dan kreatif, maka kita akan menciptakan sesuatu atau hal baru yang bisa membantu kita untuk tetap hidup di era new normal. Yang ketiga, dengan adanya kehidupan baru. Contoh adanya kehidupan baru di era new normal ini adalah jika kita melakukan aktivitas di luar rumah atau melakukan kegiatan di luar rumah, pasti kita diharuskan melakukan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, membawa masker, membawa hand sanitizer, membawa peralatan yang kita butuhkan dari rumah kita sendiri. Yang paling menonjol dengan kehidupan baru adalah social distancing. Kenapa social distancing? Social distancing adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghindari keramaian. Dulu kita melakukan kegiatan belum adanya new normal, kita melakukan kegiatan seenaknya saja. Misalnya kita kumpul bareng teman, melakukan aktivitas kuliah seperti biasa. Yang kelima, banyaknya kasus PHK. PHK merupakan singkatan dari pemutus hubungan kerja. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di bidang pekerjaan menyatakan bahwa sekitar 15% tenaga kerja atau buruh karyawan yang bekerja di industri atau pabrik terkena dampaknya wabah virus corona ini. Dengan demikian, tingkat pengangguran bertambah banyak. Maka masyarakat yang terkena dampaknya wabah atau virus corona ini, dengan adanya normal, kita diharuskan berpikir lebih efektif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja baru atau untuk menciptakan lapangan kerja yang milik kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupan diri kita. Ada beberapa dampak baik dengan adanya new normal ini. Yang pertama adalah terputusnya tali penyebaran virus corona. Tentu saja, jika kita melakukan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, maka kita terhindar dari adanya virus corona atau pandemi saat ini. Yang kedua, selalu hidup sehat. Kita harus diwajibkan selalu hidup sehat jika kita di luar rumah maupun di dalam rumah. Kenapa demikian? Ya dikarenakan jika kita melakukan hidup sehat, maka kita bisa mencegah tertularnya virus atau wabah corona ini. Yang ketiga, memiliki hobi dan skill baru. Memiliki hobi dan skill baru tentu saja hal yang tidak biasa, karena dengan adanya new normal ini, kita banyak melakukan aktivitas di dalam rumah atau di lingkungan kita sendiri. Jika kita biasanya mengisi waktu kosong di dalam rumah atau di lingkungan kita, tentu saja kita akan menciptakan hal atau menciptakan hobi dan skill baru. Yang keempat, fasilitas di tempat umum akan bertambah meningkat. Dengan adanya virus atau wabah ini di era new normal, fasilitas yang ada di tempat umum, misalnya wastafel, atau sabun cuci tangan, sangatlah banyak terdapat di fasilitas tempat-tempat umum yang biasanya jarang kita temui di tempat-tempat umum. Yang kelima, meningkatkan objek wisata domestik. Objek wisata domestik adalah objek wisata yang banyak kita temukan di dekat atau di daerah dekat rumah kita sendiri, Biasanya kita mau refreshing, pergi ke luar kota atau kita harus ke tempat-tempat wisata yang hits atau yang terkenal, maka dengan adanya new normal ini, kita bisa manfaatkan tempat-tempat yang ada di sekitar kita untuk melakukan hal yang positif. Misalnya ada beberapa tempat yang biasanya tidak digunakan untuk foto-foto, sekarang banyak digunakan untuk foto-foto karena tempat tersebut ternyata memiliki pemandangan yang sangat indah. Dengan adanya new normal, semua kalangan, dari kalangan anak-anak, dewasa hingga kalangan tua, tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa yang kita lakukan, tetapi harus tetap menjaga atau menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan prosedur new normal. Mari kita rubah sesuatu yang lama dan menciptakan
sesuatu yang baru, sehingga kita bisa hidup dengan kondisi seperti sekarang karena adanya wabah atau virus corona ini. Semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.